Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pelajaran. Mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 6 SD, pelajaran 3, tema hidup damai dengan saling memaafkan. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar anak sedang ngapain? Bagus. Lah, dua anak ini sedang saling memaafkan ya. Ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Pintar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum mulai belajar, duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kalian sering mendengarkan ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Sedangkan memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, merusak atau mengambil harta orang lain. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. A. Mengakui kesalahan. B. Menyesali kesalahannya. C. Jangan mencari alasan. D. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. E. Bertekad untuk tidak mengulanginya. F. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Anak-anak, selain syarat-syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Jadi harus siap ya. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, selain bernilai tinggi melebihi sedekah, pahala bagi memberi maaf ditanggung oleh Allah SWT sebagaimana yang sudah tertuang di dalam surat Asy-Syura. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang mau maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.
Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. A. Ikhlas karena Allah SWT. B. Melepaskan hak membalas. C. Tidak menuntut denda atau syarat. D. Menghapus rasa sakit hati. E. Tidak menyisakan dendam. F. Menghilangkan amarah. Nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta, seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 263 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, manusia tidak akan luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Begitupun rasa ketersinggungan diri dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan lama-lama, akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah SWT menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Anak-anak, banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah telah janjikan. Di antaranya, A. Dimuliakan oleh Allah SWT. B. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. C. Telah meneladani Rasulullah SAW. D. Menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. E. Terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. F. Mempererat persaudaraan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar materi pelajaran 3, hidup damai dengan saling memaafkan. Ibu akan melanjutkan membahas uji capaian pelajaran beserta kunci jawabannya. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Semangat! Uji pencapaian pembelajaran. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah. Jawabannya adalah A. Menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati. Nomor 2. Yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan. Jawabannya adalah A. Menghapuskan rasa dendam di hati. Nomor 3. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah. Jawabannya adalah A. Sesegera mungkin. Nomor 4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. Jawabannya adalah A. Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. Nomor 5. Seseorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal soleh. Ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Ia belum sempat menyatakan penyesalan. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah, yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat adalah. Jawabannya adalah B. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya. Nomor 6. Di bawah ini termasuk syarat menyatakan penyesalan. A. Bersungguh-sungguh mengakui kesalahan. B. Berjanji tidak akan menuntut balas. C. Meminta bantuan kepada orang lain. D. Mempererat rasa persaudaraan. Jawabannya adalah A. Bersungguh-sungguh mengakui kesalahan. Nomor 7.
Pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf adalah, jawabannya adalah B. Melepaskan hak untuk meminta denda. Nomor 8. Merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Pernyataan di atas termasuk ciri orang? Jawabannya adalah C. Kesatria. Nomor 9. Hal utama yang harus dihapuskan dari hati pemberi maaf adalah? Jawabannya adalah C. Dendam. Nomor 10. Yang tidak termasuk hikmah maaf memaafkan adalah? Jawabannya adalah D. Merendahkan diri dan kehormatan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, serta senantiasa dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.